Di sesi kali ini saya akan berbicara tentang Yerusalem baru. Ini merupakan satu kota yang didamba-dambakan oleh bukan saja orang percaya di perjanjian baru, tetapi juga mereka yang hidup di perjanjian lama. Kalau Anda membaca Wahyu pasal yang ke-21 dan Wahyu pasal yang ke-22, di sana kata kota disebutkan sebanyak 14 kali. Dan kalau Anda melihat di dalam kitab Ibrani, saya mengajak Anda membuka di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-10. Ibrani 11 ayat yang ke-10 ini merupakan kota yang dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang rohani kita, kepada mereka yang setia melayani dan mengikut Tuhan. Di sana dikatakan Ibrani 11 ayat yang ke-10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Kemudian ayat yang ke-16 di sana dikatakan, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ibrani 12 ayat yang ke-22, di sana juga dikatakan tentang kota yang kita damba-dambakan ini. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Satu ayat lagi, Ibrani 13 ayat yang ke-14. Di sana juga ditulis tentang kota ini. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Tentang kota inilah kita akan belajar pada sesi firman Tuhan kali ini. Kota yang di dalam Galatia 4 ayat yang ke-26 Paulus menyebutnya sebagai Yerusalem surgawi. Dan juga ditulis oleh Rasul Yohanes di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan janjikan bagi orang-orang yang setia mengikut anak domba Allah. Wahyu 21 ayat yang kedua. Kita lihat sama-sama, di sana dikatakan tentang kota ini. Dan aku melihat, jadi Yohanes diberikan penglihatan tentang kota ini, kota surgawi, Yerusalem baru ini. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Yohanes diberikan visi ini, diberikan penglihatan ini bahwa kota ini tidak diciptakan, tetapi kota yang turun dari surga. Dan saat ini membangunnya. Dan satu kali nanti kota ini akan turun dari surga. Bagaimana itu bisa terjadi? Tentunya otak kita, imajinasi kita sangat terbatas sebagai manusia, sehingga kita tidak bisa membayangkan seperti apa nantinya. Tetapi kalau Tuhan dengan perkataannya, dengan firman-Nya saja dia bisa menciptakan alam semesta dan segala isinya, tentunya dengan sangat mudah Tuhan dapat menurunkan Yerusalem baru dari langit, dari surga turun ke bumi. Inilah kota yang diberitahukan oleh Yesus di dalam Yohanes 14
ayat yang kedua dan ayat yang ketiga sebelum dia naik ke surga. Bahkan sebelum dia berkorban, mengorbankan nyawanya, mati, kemudian bangkit pada hari yang ketiga, dan pada akhirnya naik ke surga. Yesus mengajar kepada para muridnya, di sana dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bukan hanya kita yang merindukan untuk berada di mana Tuhan berada, tetapi Yesus pun merindukan Anda dan saya berada di mana Dia berada. Mari kita lihat beberapa aspek daripada kota Yerusalem baru. Yang pertama, kita akan melihat ukuran dan dimensi daripada kota ini. Kita mengacu kepada Wahyu 21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 tentang ukuran kota Yerusalem baru. Di sana dikatakan, Wahyu 21 ayat 15 sampai 17, dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia. Perhatikan, semua ukuran ini menurut ukuran manusia. Artinya ini adalah ukuran fisik daripada Yerusalem baru, yang adalah juga ukuran malaikat. Jadi sekali lagi, ini bukan sesuatu yang kita bisa rohanikan. Sekalipun ada beberapa prinsip rohani yang nanti kita bisa belajar dari apa yang ada di dalam Yerusalem baru, tetapi mengenai ukuran daripada kota Yerusalem baru, ini berbicara tentang ukuran manusia. Kalau Anda menghitungnya stadia, itu berapa panjang? Ya, di sini dikatakan 12.000 stadia. Dan saya mau katakan panjang dan lebarnya sama. Berapa panjang dan lebar daripada kota ini? 2.400 km. Panjang 2.400 km, lebarnya 2.400 km. Jadi kalau Anda melihat lantai dasar daripada Yerusalem baru, luasnya kurang lebih 5,8 juta kilometer persegi. Mungkin Anda tidak terbayang seberapa luas 5,8 juta kilometer persegi. Biar saya memberikan perbandingannya kepada Anda. Kota Jakarta itu luasnya kurang lebih hanya 660 kilometer persegi. Yerusalem baru, luas lantai dasarnya saja 5,8 juta kilometer persegi. Anda tinggal bagi 5,8 juta dibagi 660, itu berapa kali lipatnya luas kota Jakarta. Kalau Anda melihat Indonesia kalau Anda ukur termasuk itu 1,9 juta kilometer persegi. Jadi Yerusalem baru, lantai dasarnya kurang lebih 3 kali luas Indonesia. Ya, karena Indonesia 1,9, sedangkan lantai dasar daripada Yerusalem baru itu 5,8 juta kilometer persegi. Itu baru lantai dasarnya. Karena di sini juga dikatakan di Wahyu 21 bahwa tinggi daripada Yerusalem baru sama dengan lebar dan panjangnya. Tinggi kota ini juga 2.400 km. Anda bisa bayangkan kalau satu lantai itu tingginya 1 km. Ya,
Ini hanya berangan-angan saja, tidak ada satu lantai gedung yang tingginya 1 kilometer, paling cuma 5 meter, ya paling tinggi 7 meter. Ya kan, kalau rumah yang tidak banyak ruangnya paling cuma 3 meter tingginya. Kalau Anda membayangkan satu lantai tingginya 1 kilometer, artinya Yerusalem baru punya 2.400 lantai. 2.400 lantai. Dan Anda bisa membayangkan satu kali mungkin Anda kepengen pergi ke Tuhan, aku mau pergi ke lantai 2.400. Mungkin Anda tinggal di lantai 3 atau lantai 5 atau lantai 10. Jangan khawatir saudara, Anda mungkin berpikir dengan pemikiran bahwa aduh gimana aku bisa kuat lantai 10 naik ke lantai 2.400. Saya mau katakan nantinya Anda dan saya punya tubuh kemuliaan. Jadi ya sudah tidak perlu lagi berbicara keterbatasan, karena di dalam tubuh kemuliaan apapun bisa terjadi. Anda kepengen ya dalam detik selanjutnya Anda ada di lantai 2.400 pun Anda tinggal merem dan Anda sudah sampai di lantai 2.400. Jadi transportasi juga bukan masalah. Inilah kota yang dibangun oleh Tuhan sendiri. Kalau kita punya rumah dan kita sudah merasa rumah kita begitu indah, itu baru dibangun oleh manusia. Tetapi ini berbicara tentang rumah yang dibangun oleh Tuhan sendiri, yang satu hari nanti Tuhan akan turunkan dari surga. Dan kota ini berbentuk kubus. Anda harus ingat, ruang Maha Kudus pun juga merupakan sebuah kubus, karena ruang Maha Kudus di Perjanjian Lama itu berukuran 20 kali 20 kali 20 hasta. Jadi Yerusalem baru merupakan ruang Maha Kudus raksasa, karena ini juga merupakan kubus seperti ruang Maha Kudus. Wahyu 21 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, akan menjadi Allah mereka. Jadi ini ya desain, dimensi, ukuran daripada kota Yerusalem baru cocok dengan kebenaran bahwa inilah tempat di mana Tuhan sendiri akan tinggal bersama dengan orang-orang yang setia mengiring kepadanya. Mari sekarang kita lihat isi apa yang ada di dalam kota ini. Dan sekali lagi kita sedang berbicara tentang karakteristik fisik daripada kota ini. Karena Wahyu 21 ayat 17 tadi dikatakan menurut ukuran manusia. Jadi sekali lagi ini bukan deskripsi rohani, melainkan ini adalah gambaran kota ini, kota yang dibangun dan dibentuk, direncanakan oleh Tuhan sendiri. Sekalipun ini berbicara tentang sesuatu yang fisik, tentunya ketika nanti kita belajar tentang apa yang ada di dalam Yerusalem baru, kita bisa belajar beberapa prinsip yang bisa kita aplikasikan, kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita merindukan suasana surgawi di tengah kehidupan kita, keluarga kita, rumah tangga kita, gereja kita, pekerjaan dan komunitas kita. Mari sekarang saya mengajak Anda melihat di karakteristik daripada kota Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat yang kedua, ini merupakan karakteristik yang pertama. Di sana dikatakan, aku melihat kota yang kudus. Inilah deskripsi pertama tentang Yerusalem baru, bahwa ini adalah kota yang kudus. Artinya nantinya di Yerusalem baru Anda tidak akan mendapati dusta, tidak ada perkataan buruk, tidak ada bisnis gelap, tidak ada gambar yang tidak senonoh, tidak ada yang namanya korupsi, tidak ada yang kita kenal dengan yang namanya
atau hal-hal buruk, perbuatan-perbuatan jahat, bahkan niat jahat pun tidak bisa hidup di kota Yerusalem baru. Karena apa? Karena semua yang tinggal di dalamnya ada kudus. Dan kita bisa tinggal di kota ini karena kita sudah lahir baru dan kita sudah masuk surga. Jadi kita harus masuk surga dulu, baru bisa tinggal di kota ini. Demikian juga dalam kehidupan kita, kalau kita merindukan suasana surgawi di dalam komunitas kita, di dalam keluarga, yang namanya kekudusan. Harus ada yang namanya perbuatan yang benar, perbuatan yang baik, hal-hal yang bahkan dalam pikiran kita pun, yang kita terjemahkan di dalam perbuatan, perilaku kita, merupakan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang manis, hal-hal yang bijaksana. Kalau kita merindukan suasana surga itu turun di dalam kehidupan kita. Kota Yerusalem baru adalah kota yang kudus. Yang kedua, ditulis di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-12, 17 dan 21. Mari kita lihat sama-sama karakteristik kedua dari Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat yang ke-12, kita mulai. Besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama 12 suku Israel. Ayat 17. Yang mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Ayat 21 dikatakan, dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan di kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Karakteristik yang kedua dari kota ini adalah pintu gerbangnya terbuat dari mutiara. Hari ini kalau Anda melihat mutiara, Anda tahu bahwa itu sesuatu yang sangat-sangat berharga. Anda bisa membayangkan nanti pintu gerbang daripada Yerusalem baru. Kenapa perlu ada pintu gerbang? Apakah masih perlu ada perlindungan? Pintu gerbang ini tujuannya bukan untuk perlindungan. Kenapa? Karena tidak ada lagi musuh, tidak ada lagi peperangan. Jadi tidak ada yang perlu untuk dilindungi. Tuhan hanya membuat pintu gerbang dari mutiara ini supaya Anda dan saya ketika melihatnya kita bisa terpukau dengan betapa berkilaunya pintu gerbang Yerusalem surga, Yerusalem baru ini yang Tuhan sudah persiapkan bagi Anda dan saya. Barangkali kita perlu kacamata hitam untuk kita bisa melihat daripada pintu gerbang Yerusalem baru ini, karena akan menyilaukan mata kita. Tetapi jangan khawatir, ya, kita punya tubuh kemuliaan. Mata kita yang hari ini tidak bisa memandang langsung matahari, nantinya akan diberikan super power supaya kita bisa melihat tanpa perlu bantuan. Ya, khususnya bagi saya bersyukur nantinya saya mungkin tidak perlu pakai kacamata lagi. Ya, karena sudah disempurnakan segala sesuatu. Haleluya. Haleluya. Pertanyaannya yang perlu kita renungkan, ini ada hal yang menarik. Kenapa pintu gerbang daripada Yerusalem baru terbuat dari mutiara? Kenapa bukan bahan yang lain? Kenapa mutiara yang dipilih oleh Tuhan? Anda yang mengerti bagaimana sebuah mutiara dibentuk, kita tahu bahwa kita masuk surga itu melalui penderitaan dan kesakitan, melalui penebusan dan darah serta penyiksaan salib Yesus. Dan kita tahu bahwa mutiara merupakan perhiasan yang terbuat dari binatang kecil yang dilukai. Tanpa luka itu, mutiara tidak mungkin bisa terbentuk. Demikianlah ketika kita melewati pintu gerbang Yerusalem baru, pintu gerbang mutiara ini, Tuhan mau supaya kita ingat
bahwa satu-satunya alasan kenapa kita ada di sana adalah karena penderitaan dan kesakitan dari Tuhan Yesus Kristus. Hanya karena kasih karunia-Nya, hanya karena kasih-Nya yang begitu besar bagi Anda dan saya, Dia rela menderita, Dia rela mati bagi Anda dan saya. Sehingga setiap kali kita lewat pintu gerbang mutiara itu, kita akan mengingat ini semua karena kasih karunia dan kebaikan daripada Yesus. Dalam kehidupan kita, kalau kita merindukan suasana surgawi terbentuk, suasana surgawi kita alami dan keluarga kita alami. Mutiara berbicara tentang hikmat. Kita harus punya hikmat, saudara. Hikmat di dalam perbuatan kita, hikmat di dalam kita berkata-kata. Mari kita buka di dalam Ayub 28 ayat yang ke-18 tentang mutiara. Ayub 28 ayat yang ke-18. Inilah pertama kalinya mutiara disebut di dalam Alkitab. Ayub 28 ayat yang ke-18, baik giwang ya mungkin ya. Baik hablur tidak terhitung lagi, memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Jadi di sini mutiara melambangkan hikmat. Kita perlu punya hikmat di dalam mengatur rumah tangga kita, mengatur keuangan kita, mengatur kehidupan kita, supaya ada suasana surgawi, supaya ada damai menyertai di dalam kehidupan kita. Juga dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 7 ayat yang ke-6 tentang mutiara. Di sana Yesus berkata, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Di sini mutiara berbicara tentang kebenaran. Kalau ada kebenaran di dalam kehidupan kita, kalau kita hidup berdasarkan kebenaran dan kita tidak meremehkan firman, kita mau dengar-dengaran firman dan kita mau merenungkan firman, kita mau melakukan firman, maka kita akan mengalami suasana surgawi di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu menunggu nanti di Yerusalem baru kita mengalami kedamaian. Maka kalau kita hidup benar, kalau kita hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita pun bisa mengalami nanti kita juga rasakan ketika kita sudah sampai di kota Yerusalem baru. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-46, di sana Yesus memberikan perumpamaan. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Jadi mutiara di sini berbicara tentang kerajaan surga. Tidak ada yang lebih berharga di dalam kehidupan kita selain kerajaan surga. Dan kalaupun kita harus menjual segala sesuatu dalam kehidupan kita untuk mendapatkan kerajaan surga, patutlah kita lakukan hal itu. Karena kerajaan surga itu ibarat mutiara yang sangat-sangat berharga. Jadi kita perlu hikmat, kita perlu kebenaran, kita perlu kerajaan surga, supaya kita bisa hidup tidak tergoncangkan sekalipun keadaan di sekitar kehidupan kita penuh dengan goncangan demi goncangan. Karakteristik yang ketiga dari kota Yerusalem baru ditulis di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Tentang dasar daripada kota itu. Di sana dikatakan, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud,
Dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang kesebelas batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Nanti Anda tinggal mencari di Google seperti apa sih batu-batu ini. Tetapi intinya karakteristik ketiga daripada kota ini, dasar kotanya terbuat dari berbagai batu permata. Jadi selain kota ini adalah kota yang kudus, selain pintu gerbangnya adalah pintu gerbang mutiara, dasar kotanya adalah batu permata. Dan ini menggambarkan warna-warna pelangi yang disebutkan batu-batu tadi. Dan kalau kita tahu bahwa kekuatan dari sebuah adalah tergantung pada kekuatan daripada pondasinya. Dan Yerusalem baru ini memiliki bukan satu pondasi, tetapi 12 pondasi. Anda bisa bayangkan betapa kuatnya kota Yerusalem baru ini. Dan kalau Anda kembali tadi kepada dimensi daripada kota ini, saudara, kalau Anda membayangkan 2.400 km tingginya, 2.400 km panjangnya, 2.400 km lebarnya, itu semua bisa menampung kurang lebih 100 triliun manusia. Kapasitas Yerusalem baru itu 100 triliun manusia. Kalau Anda mulai dari hari penciptaan sampai hari ini, Anda hitung jumlah manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, hanya sekitar 100 miliar lebih. Jadi Tuhan menyiapkan Yerusalem baru itu berapa ribu kali lipat daripada jumlah manusia yang pernah hidup dan akan hidup sampai nanti kedatangan Yesus kali yang kedua. Hanya 100 miliar lebih, saudara. Tidak banyak dibandingkan kapasitas Yerusalem baru yang 100 triliun manusia bisa masuk ke sana. Jadi semua orang sebenarnya bisa masuk ke Yerusalem baru. Tetapi kita tahu tidak semua orang akan bisa masuk ke Yerusalem baru. Dan kalau Anda melihat batu permata ini, sebenarnya Lucifer itu diciptakan oleh Tuhan, dihiasi dengan batu permata. Yehezkiel 28 ayat yang ke-13. Betapa Tuhan, sekalipun dia tahu bahwa satu hari nanti malaikat akan mengkhianati dia, malaikat akan sombong yang namanya Lucifer ini, tapi di dalam penciptaannya Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa kepada Lucifer. Yehezkiel 28 ayat yang ke-13, di sana dikatakan, engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah, penuh dengan segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lasurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Ini tentang Lucifer dikatakan ayat ini, saudara. Kalau Anda melihat juga di dalam Keluaran 28 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-20, nanti Anda baca di sana tentang tutup dada daripada imam besar di perjanjian lama. Harus ada 12 batu permata. Pertanyaannya, mengapa batu permata yang dipilih oleh Tuhan untuk membuat tutup dada daripada imam besar? Dan hari ini kita punya imam besar agung menurut kitab Ibrani, namanya Yesus. Dan di dadanya ada juga batu permata. Batu permata ada di dada, berbicara tentang kasih. Kalau Anda merindukan suasana surgawi di dalam keluarga Anda, di dalam kehidupan Anda, rumah tangga, pelayanan, gereja Anda, harus ada yang namanya kasih, harus ada yang namanya persatuan. Karena di tengah persaudaraan yang rukunlah, Mazmur 133, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Jadi batu permata berbicara tentang kasih dan persatuan. Karena sekalipun Israel dan Yehuda sudah
terpecah. Tetapi pada akhirnya, bahkan ketika mereka sedang terpecah pun menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan, di mata Tuhan, Israel tetaplah Israel. Tidak ada Israel dan Yehuda di mata Tuhan. Yang ada hanyalah Israel. Karena Tuhan sangat merindukan persatuan. Tuhan sangat merindukan ada kesatuan di antara orang percaya, di antara kita sesama orang yang menyembah Tuhan, orang yang melayani Tuhan. Dalam satu keluarga, Tuhan merindukan ada persatuan, ada kasih di sana. Karena itu dasar daripada kota Yerusalem baru itu adalah batu permata yang melambangkan kasih. Kota itu fondasinya, dasarnya adalah kasih. Kita bisa ada di dalam kota itu karena kasih Tuhan yang begitu besar akan dunia ini, sehingga dia menyerahkan, mengorbankan anaknya yang tunggal yang sangat dia kasih. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karakteristik dan deskripsi yang keempat tentang Yerusalem baru tertulis di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-21. Tentang jalan-jalan yang ada di sana. Sangat ditulis, tembok itu terbuat dari permata yaspis, kota itu sendiri dari emas, tulen bagaikan kaca murni. Ayat 21 tadi sudah kita baca. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Kita tahu bahwa emas itu sebenarnya tidak transparan. Tetapi di sana dikatakan bahwa emas ini seperti kaca yang bening. Inilah emas di dalam keadaannya yang paling murni. Bagi Tuhan tidak sukar untuk membuat emas yang tembus pandang, yang tembus cahaya. Ditambah lagi nanti sekali lagi kita punya tubuh kemuliaan. Hari ini kita melihat emas itu sebagai sesuatu yang tidak transparan, sesuatu yang tidak tembus cahaya. Tetapi dengan tubuh kemuliaan, persepsi kita pun berubah. Cara pandang kita pun berubah. Kekuatan daripada mata kita pun juga akan berubah. Sehingga kita dapat melihat segala sesuatu berbeda. Dan seluruh organ tubuh kita pun akan mengalami upgrade. The latest version, versi terakhir daripada software kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, emas berbicara tentang kebenaran ilahi. Dari mana kita tahu bahwa emas adalah kebenaran ilahi? Karena tabut perjanjian Allah di perjanjian lama itu terbuat dari kayu yang dilapisi oleh emas. Ini berbicara tentang kodrat daripada Yesus. Yesus adalah 100% Allah, dia juga 100% manusia. Kayu melambangkan manusia, emas melambangkan keilahian daripada Yesus. Sekali lagi, kenapa jalan di Yerusalem baru itu terbuat dari emas murni? Ini untuk mengingatkan kepada Anda dan saya bahwa kita masuk surga bukan karena kebenaran diri sendiri, melainkan karena pembenaran oleh darah Yesus dan oleh kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita. Dan Rasul Paulus menulis di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13 tentang pekerjaan yang akan mendapatkan upah ataupun pekerjaan yang akan terbakar. Di sana Rasul Paulus menulis, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak.
karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Di sini dikatakan bahwa pekerjaan yang mendapatkan upah pada akhirnya haruslah pekerjaan yang didasari oleh emas, perak, dan batu permata. Ya, batu permata saya sudah jelaskan bahwa semua perbuatan kita harus didasari oleh kasih, harus merupakan dorongan, ya, kasih oleh kuasa Roh Kudus. Kemudian perak berbicara tentang penebusan. Kalau Anda melihat, ya, kalau mau menebus, ya, budak atau menebus apapun di dalam Alkitab itu biasanya dipakai perak. Sedangkan emas berbicara tentang kebenaran ilahi, kemuliaan daripada Yesus Kristus. Maka dari itu pekerjaan yang pada akhirnya nanti mendapatkan upah pada hari Tuhan kelak adalah pekerjaan yang didasari oleh kasih yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah yang dinamakan dengan pekerjaan dengan dasar emas. Ya, kita bukan melakukannya untuk membanggakan diri sendiri, untuk kesombongan dan keegoisan kita, tetapi kita melakukannya demi nama Tuhan dikenal, demi nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu kalau Anda membaca terus di dalam 1 Korintus 3 ini, Anda harus berhati-hati. Karena di ayat yang ke-17, di sana ada satu ayat yang serem sekali. Di sana dikatakan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Dan ini seringkali dikutip, disambungkan dengan 1 Korintus 6, karena di sana juga dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Tetapi 1 Korintus 3 dan 1 Korintus 6 adalah dua konteks yang sangat-sangat berbeda. 1 Korintus 6 di sana berbicara tentang percabulan, tentang perzinahan, salah satu masalah besar di dalam jemaat di Korintus. Di sana Tuhan tidak pernah berkata, aku akan membinasakan dia yang berzina. Tidak ada. Yesus berkata di sini bukan berarti terus kita hidup berzina oke-oke saja, bukan itu maksudnya. Tetapi ayat itu tidak ditulis di sana. Ayat yang tentang Tuhan membinasakan itu ada di 1 Korintus 3 yang tidak ada kaitannya dengan perzinahan. 1 Korintus 3 berbicara tentang orang-orang yang melakukan perbuatan demi kemuliaan diri sendiri, yang membawa perpecahan bagi tubuh Kristus, yang membawa perselisihan di antara jemaat Tuhan. Dikatakan oleh firman ini 1 Korintus 3 ayat 17 tadi, kalau engkau memecah belah gereja, kalau engkau membuat perselisihan dan membuat jemaat bertengkar sehingga akhirnya mereka terpecah belah, akhirnya mereka terserak, Tuhan katakan di sini, maka aku akan membinasakan engkau. Artinya ini berbicara tentang tubuh Kristus, orang-orang yang berusaha menyesatkan tubuh Kristus. Dan kalau Tuhan bicara Tuhan membinasakan, tidak harus Tuhan membunuh orang itu, tetapi bisa juga orang itu menjadi tidak lagi punya pengaruh, orang itu tidak lagi produktif di dalam kehidupannya, yaitu cara-cara Tuhan untuk membinasakan orang itu. Ya, tetapi di sini sekali lagi konteksnya 1 Korintus 3 adalah ketika seseorang melakukan sesuatu untuk membanggakan, untuk menyombongkan diri sendiri. Tuhan tidak menghargai hal itu, karena segala sesuatu yang akan diberikan upah pada nantinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan dengan dasar kasih dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena emas berbicara tentang kemuliaan Yesus, tentang kebenaran ilahi. Maka dari itu, Matius 7 ayat yang ketiga dan yang keempat, di sana Yesus memberikan peringatan yang cukup keras dalam hal menghakimi. Di sana dikatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar? Ini berbicara tentang kayu. Selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu
dari mata saudara. Artinya begini saudara, kita tahu orang yang ditebus oleh darah Yesus, orang percaya sekalipun dia hidupnya masih kotor, tetapi kalau dia adalah orang tebusan, dia adalah emas. Di mata Tuhan, dia hidupnya dilapisi oleh emas. Dan kalau Tuhan sudah menebus orang ini, firman ini, Yesus berkata, jangan engkau terus-menerus melihat bagian kayu dalam hidupnya. Lihatlah emas dalam hidupnya. Karena dia sudah dilapisi emas. Dia sudah ditebus oleh darah Yesus. Dia sudah dibeli dengan nyawa Yesus. Karena itu jangan engkau fokus pada bagian kayunya. Fokuslah pada bagian emasnya. Sekotor-kotornya emas, itu tetap emas. Hanya perlu dibersihkan, hanya perlu dikikis keegoisannya, hanya perlu dikikis kedagingannya, kesombongannya, karakternya. Tetapi dia tetap emas. Di mata Tuhan dia tetap emas. Lot boleh tinggal di Sodom dan Gomora, tetapi jiwanya tersiksa. Di mata Tuhan Lot tetap emas. Karena itu berhati-hatilah ketika kita menilai sesama orang Kristen, sesama orang percaya. Tuhan tidak mau kita melihat kayu dalam hidup mereka. Lihatlah emas itu. Emas berbicara tentang karakter yang teruji. Wahyu 3 ayat yang ke-18. Karakter yang teruji. Kalau kita punya karakter yang teruji, kalau kita selalu melihat orang lain dengan kacamata yang positif, dan melihat orang lain sebagai emas, dan bukan terus-menerus fokus pada kayunya, kayu dalam kehidupannya, maka akan ada damai, akan ada sukacita. Bahkan ada satu ayat, 1 Samuel 6 ayat 19. Mari kita lihat. Ini ayat yang merupakan peringatan, pelajaran bagi Anda dan saya yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, khususnya kesalahan sesama orang percaya. Satu kali orang Filistin berusaha membuka isi daripada tabut perjanjian Allah. Kita tahu di dalam tabut perjanjian Allah itu adalah tanda-tanda pemberontakan. Di sana ada tongkatnya Harun, ada 10 perintah Allah, ada mana. Tiga-tiganya berbicara tentang pemberontakan umat Israel kepada Tuhan. Dan satu kali orang Filistin iseng, dia mencoba untuk membuka dan melihat ke dalamnya. Kita lihat 1 Samuel 6 ayat 19. Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka apa? Melihat ke dalam tabut Tuhan. Jangan kita suka mencari-cari kesalahan orang dan selalu menghakimi kelemahan orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Bahkan dia sudah minta ampun sama Tuhan untuk kesalahannya. Anda tidak berhak untuk menghakimi orang itu. Anda tidak berhak untuk mengungkit-ungkit lagi kesalahan dia. Di masa yang lalu orang Filistin berusaha membuka. Ini melambangkan orang yang suka mengungkit masa lalu buruk orang lain. Di sini dikatakan Tuhan membunuh mereka 70 orang dari rakyat itu hanya karena mereka mau ngintip. Kenapa sih begitu seriusnya? Anda lihat tabut perjanjian Allah, sekalipun di dalamnya penuh dengan tanda pemberontakan umat Tuhan, tetapi di atasnya ada tahta belas kasihan Tuhan. Ada the mercy seat of God. Artinya di mata Tuhan, bagi Tuhan, belas kasihan selalu melampaui penghakiman. Haleluya. Ini kita patut bersorak-sorai, kita patut untuk memuji Tuhan untuk segala yang Yesus lakukan. Semua ini bukan karena kita, tetapi karena Yesus. Apa yang dia lakukan di Kalvari bagi Anda dan saya. Tuhan katakan, ayo sesama orang percaya, saling lihat emas satu sama lain. Berhenti melihat kayu. Haleluya.
Bahkan Kolose 1 ayat 27 di sana dikatakan Kristus itu tinggal di dalam kita dan dialah pengharapan akan kemuliaan. Karena itu kita harus selalu berbicara kepada Kristus di dalam orang percaya. Dan jangan bicara kepada iblis di dalam orang percaya. Bicara pada Kristus supaya Kristus itu kehidupan orang percaya. Karena orang percaya harus menghasilkan buah. Kalau Anda berkata bahwa aku menaruh imanku kepada Yesus, artinya Anda harus membuktikan iman percaya Anda dengan berbuah, menghasilkan hal-hal yang baik. Berhenti melihat kayu, berhenti melihat selumbar. Selumbar ini kayu. Berhenti melihat selumbar di mata saudaramu. Karena sesama orang percaya tidak boleh saling mendahului, ya kan? Sesama orang percaya harus saling mengasihi, saling membangun satu sama lain. Terus bukan berarti kita tidak boleh menegur. Tentunya teguran adalah bagian daripada ungkapan kasih kita ketika kita pengen orang lain berubah menjadi lebih baik. Dan ada satu dorongan Roh Kudus untuk kita menasehati dia. Tidak masalah. Tidak masalah, tapi bukan berarti kita menjatuhkan dia. Kemudian terus-menerus bicara tentang kayu dalam kehidupannya. Dia tetap emas, sekalipun dipenuhi lumpur, dia tetap emas. Dia tetap berharga di mata Tuhan. Haleluya. 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 Inilah ya hal-hal yang kita bisa pelajari. Ya, deskripsi yang lain tentang kota ini. Ya, masih ada minimal 3 lagi gambaran tentang Yerusalem baru. Mungkin kita akan lanjutkan di sesi yang berikutnya tentang Yerusalem baru. Tetapi hal ini merupakan sesuatu yang luar biasa yang Tuhan persiapkan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bahkan saya tutup dengan satu ayat yang tidak asing lagi bagi kita orang percaya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 di sana dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Berbicara tentang Yerusalem baru, kota yang dibangun, dibentuk, direncanakan oleh Allah sendiri. Kalau kita saja sudah terpukau dengan dunia ini yang sedang menuju kepada kebinasaan, dunia yang penuh dengan kegelapan dan kekacauan, ini pun bagi kita sudah wow, indah sekali. Tunggu sampai nanti Anda sampai di Yerusalem baru, maka semua ini ya tidak ada artinya, saudara. Semua ini menjadi sesuatu yang fana. Sekalipun nanti kalau kita belajar tentang langit baru dan bumi baru, sebenarnya langit baru dan bumi baru bukanlah sesuatu yang baru, ya, tetapi bumi inilah yang akan kita tinggali. Tetapi dalam posisinya yang sudah di-upgrade, yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Karena itu ya tidak salah kalau orang-orang ya ada yang namanya pecinta lingkungan hidup. Mungkin mereka adalah orang-orang yang menyadari bahwa satu kali nanti ketika semuanya ini sudah berakhir, kita toh akan kembali ke bumi yang sama dalam perbaharuan. Adalah sesuatu akan lebih indah di langit yang baru dan bumi yang baru. Selagi kita menantikan hari Tuhan akan datang, mari kita tetap setia kepada Dia. Setia melayani Dia. Setia melayani satu sama lain. Terus dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dipersiapkan menjadi mempelai pada Yesus Kristus. Yang satu kali nanti akan menjemput Anda dan saya. Yang sudah mati akan dibangkitkan. Anda dan saya yang masih hidup akan diangkat dan kita akan bertemu dengan mempelai laki-laki di angkasa. Dan 7 tahun ke depan kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mendapatkan upah atas pekerjaan kita. Dan di akhir masa kesesakan besar selama 1 tahun, Anda dan saya akan ada di dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Jadi
perjamuan kawin anak domba Allah selama 1 tahun. Di bumi ada Allah di mana orang-orang yang menolak Kristus akan dibinasakan dan dimakan oleh burung-burung nasar. Karena dikatakan di Yehezkiel 39, perjamuan Allah. Wahyu 19 ayat 17 juga menulis ada perjamuan Allah. Terserah Anda mau ada di perjamuan yang mana? Perjamuan Allah di bumi, di mana mayat manusia akan menjadi makanan burung nasar, atau Anda ada di perjamuan kawin anak domba Allah, ketika Anda dan saya pesta sepanjang tahun dan tidak pernah gemuk, tidak ada masalah obesitas di surga. Anda bisa makan apapun tanpa takut sakit, karena makanan di surga tidak ada kalorinya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya berdoa biar saya melihat kita semua ada di Yerusalem baru. Puji Tuhan. Shalom.